Malam. Malam Kak. Mungkin alangkah baiknya nih sebelum kita mulai, lebih baik kita saling mengenal dulu ya. Kamu boleh menyebutkan nama? Boleh Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Farid. Baik, Farid. Saya Rafa. Di sini mungkin nantinya saya akan membantu kamu nih dalam menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan apa yang nantinya akan kamu ceritakan kepada saya. Kalau boleh tahu, untuk kegiatan sekarang dan sebelumnya mungkin kamu pernah ngapain nih? Boleh sih Kak, boleh saya jelaskan ya. Untuk kegiatan saat ini saya bekerja dan untuk kegiatan sebelumnya saya itu sempat kuliah sih Kak, gitu sih. Oke, baik. Jadi mungkin sebelum kita mulai nih sesi pada kali ini, alangkah baiknya saya memberitahukan terkait beberapa hal nih untuk sesi pada kali ini agar nantinya sesi kali ini itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk sesi pada kali ini saya akan memberikan waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk kita mendiskusikan atau kamu menceritakan terkait apa yang ingin kamu ceritakan. Jadi antara waktu 15 sampai 30 menit ini kamu bisa nih, kamu boleh menceritakan apapun yang ingin kamu sampaikan dan kamu tidak usah khawatir karena apa yang nantinya kamu akan ceritakan saya akan menjamin kerahasiaannya. Apakah kamu setuju? Sebelumnya terima kasih ya Kak untuk informasi untuk kontra waktunya, untuk informasi pribadi saya yang sudah dirahasiakan. Untuk persetujuannya saya setuju Kak, sampai saya setuju. Oke, baik Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih Kak, dibilang baik tapi nggak baik sih, dibilang buruk juga nggak buruk. Jadi gimana sih ya Kak, kayak flat gitu, kayak monoton gitu. Itu sih Kak untuk saat ini rasanya. Jadi kamu lagi merasa kayak kehidupan kamu itu ya gitu-gitu aja gitu. Ya benar sih Kak, beneran kayak membosankan dan gitu-gitu aja gitu. Mungkin boleh kamu jelaskan nih terkait dengan apa yang kamu rasakan tadi kayak monoton itu contohnya. Kan tadi saya sempat menyinggung soal monoton nih Kak. Karena aku bisa dibilang monoton, ya itu sih Kak, kayak kegiatan saya itu kayak basic banget sih, nggak basic sih, kayak terlalu flat gitu Kak, kayak bangun tidur, siap-siap, berangkat kerja, sampai tempat kerja ya biasa, melayani orang, menghindari customer, kayak walaupun posisi hati lagi gamut nih, tapi kan mau gamutnya kan profesional kan Kak, harus melayani customer dengan senyum, ramah. Paling itu sih kalau di toko, ya serba serbi itu kayak pulang kerja paling kayak mandi makan sholat scroll sosmed Twitter IG TikTok, paling itu sih kayak menjelang mau tidur, paling sering sih overthinking sih saat ini. Kalau boleh tahu nih overthinking kan, kamu overthinking mikirin apa nih? Mungkin kamu boleh nih kamu jelaskan lebih lanjut atau lebih jauh terkait perasaan overthinking yang sedang kamu rasakan. uh, Boleh sih Kak, boleh saya sebutkan dan jelaskan kayak, kan saya sempat menyinggung soal overthinking. Kenapa saya bisa overthinking, karena apa sih yang bisa overthinking, ada beberapa poin sih kayak yang mau saya jelaskan. Kayak saya itu overthinkingnya ya gitu gara-gara pekerjaan atau karir, masa depan, pendidikan, kayak sama-sama satu lagi sih iri sih Kak. Saya bisa memahami terkait overthinking apa nih yang sedang kamu rasakan. Jadi kamu itu kayak mencemaskan bukan ketiga lebih terkaitnya beberapa hal tadi yang tadi kamu ceritakan. Jadi kamu mencemaskan beberapa hal tersebut. Jadi mungkin itu yang membuat kamu jadi overthinking nih. Terkait beberapa hal tadi yang sudah kamu ceritakan, kayak masalah karir, masa depan, terus pendidikan juga. Mungkin itu bisa saling berhubungan nih. Kenapa? Jadi itu tuh bisa membuat kamu jadi cemas dan overthinking memikirkan beberapa hal tersebut. Kalau boleh tahu nih, mungkin kamu bisa nih cerita lebih jauh lagi terkait beberapa hal tadi yang sudah kamu ceritakan. Baik sebelumnya, boleh sih Kak yang saya menjelaskan ya Kak. Tadi kan saya sempat menyinggung ada beberapa poin atau beberapa hal yang saya jelaskan ke Kakak tadi untuk terkait dengan overthinking saya yang saling terkait ya istilahnya. Kenapa saya bisa overthinking tersebut? Untuk poin pertamanya untuk pekerjaan nih Kak, kenapa saya bisa overthinking di pekerjaan? Salah satunya itu sih Kak, kan saya kan kerja di toko emas nih, di salah satu di Purbalingga. Kurang lebih saya di situ ada 7 atau 8 bulanan.
Nah, kenapa saya dibilang bisa overthinking di situ? Poin pertamanya itu sih masalah gaji sama lingkungan yang toksik sih. Kenapa sih dibilang toksik? Sebenarnya toksik sih enggak sih kak, cuman ada beberapa hal yang bisa menyebabkan itu lingkungannya toksik. Contohnya ada dua rekan, istilahnya dua rekan kerja saya yang di situ toksik atau istilahnya kayak di situ kayak merasa mau sok dibilang senior, merasa sok paling benar di situ, nggak mau salah, sukanya nyuruh-nyuruh. Padahal di situ kan ada yang lebih senior nih, ada yang lebih lama di situ 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih kan. Yang lama-lama itu bisa mengayomi. Padahal kita itu sama yang ini nih, yang dua rekan kerja yang bilang plastik, itu kita masuk nggak beda jauh sih kak, paling beda 1 sampai 2 bulan toh. Oh dia masa bisa paling aku di situ atau masa paling sok di situ ibaratnya. Itu sih kayaknya tetap bisa dibilang toxic sih. Untuk poin kedua atau masalah pendidikan kan ya kak. Uh, Mengapa bisa overthinking ke bidang pendidikan atau hal itu mengarahnya. Tadi kan saya waktu di awal-awal menjelaskan nih kak, waktu masih perkenalan, uh, kegiatan sebelumnya kan saya kan sempat berkuliah. Saya kan dulu kuliah di salah satu unit swasta di Purwokerto di bidang kesehatan. Saya di situ semester 3 mau nggak mau harus keluarnya karena apa? Jadi sih pada tahun 2021 bapak saya terkena penyakit stroke. Itu terkenanya penyakit itu awal-awal tahun 2021 pada bulan Februari atau Maret lah, saya lupa, pokoknya antara bulan itu sampai Desember itu full kak di rumah sakit perawatan, terus nggak bisa jalan, nggak bisa apa-ngapain. Jadi kan ngomong-ngomong kan harus nganggur kan, hiatus dari pekerjaan dulu. Pada tahun 2022 kayak bapak saya kembali terkena musibah, kembali terkena penyakit, bapak saya terkena penyakit gagal ginjal, jadi harus semua kan harus berapa ke rumah sakit nih kak. Gejala juga harus sampai 3 sampai 4 kali dalam seminggu, operasi juga sampai 8 kali. Juga untuk operasi yang ketiga itu kan operasi yang paling besar ibaratnya, itu dia habis memakan waktu kurang lebih sampai 10 jam atau 11 jam kalau nggak salah. Itu kayak itu yang paling operasi paling besar, kayak harus operasi selama itu. Dan tiba-tiba bapak saya harus komanya itu kurang lebih selama 2 hari sih kak. Nah, jadi mau nggak mau kan kita kan di rumah sakit kan juga butuh biaya hidup kan, butuh biaya makan, butuh biaya obat, transportasi kesana kemari. uh, Posisi bapak kan saya kan nggak kerja, pengeluaran kita kan membludak otomatisnya kan daripada pemasukan. Jadi mau nggak mau kita harus jual aset yang kita punya di rumah seperti sepeda motor, hiasan dan lain-lain kan, sebagai contohnya itu yang kedua itu. Jadi itu sih kak, kenapa saya bisa keluar dari itu sih. Untuk poin ketiganya untuk masalah masa depan nih kak, kenapa bisa menyinggung itu. Sebelumnya kan saya kan sebagai cowok nih kak, sebagai tulang punggung keluarga kan kedepannya mau nggak mau kan, masa saya harus stuck di sini sih di Purbalingga. Mau nggak mau kan saya harus keluar nih dari zona nyaman ini, harus bisa mengupdate skill, mengupdate diri, harus punya value yang tinggi agar bisa mendapatkan karir yang lebih jelas. Kenapa bisa itu dikaitkan itu sikap agar bisa merubah diri sih, agar bisa merubah tatanan ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya, untuk masa depan saya lebih cerah. Jadi maksudnya itu sih kak. Sama kayak saya merasa iri sih kak sama teman-teman, sama kayak iri sama teman-teman, lingkungan, keluarga, kurang lebih itu sih kak, saya merasa iri sih. Baik, saya paham terkait apa yang kamu ceritakan tadi dan apa yang kamu rasakan nih. Jadi kamu itu kayak merasa bahwa lingkungan pekerjaan kamu yang saat ini kamu tempati itu, mungkin kamu merasa kayak kurang nyaman karena mungkin ada 2 orang dominan yang tadi. Terus termasuk juga sama gajinya ya, jadi kamu merasa juga kurang cocok nih sama gaji yang ada di tempat tersebut. Terus selain itu kamu juga kayak merasa iri terhadap kehidupan orang lain, kayak
Kenapa sih kayak orang lain itu bisa kayak mungkin melanjutkan pendidikannya, sedangkan kamu harus berhenti nih di tengah jalan karena terkait beberapa hal tadi, mungkin seperti itu. Ya benar sih yang dikatakan kakak sebelumnya, semua itu sih benernya kakak omongkan, kayak intinya saya kurang merasa bersyukur lah di sisi banyak kan ya. Namanya juga manusia kan punya porsinya masing-masing, punya porsi rezeki masing-masing. Mungkin dari atas atau dari awal mungkin saya dikasihnya porsinya mas gitu. Jadi mau kan saya harus menerima dengan lapang dada, mau juga harus menerima jalannya saya jalan saya hadapi saat ini. Itu sih yang mau ngomongnya harus terima sih, walaupun saya kayak yang kurang bersyukur sih kak. Mungkin di sini saya juga bisa menyimpulkan nih bahwa kamu kayak mungkin yang kamu sudah sebutkan tadi, kamu itu kayak merasa kurang apa yang telah kamu lakukan. Jadi kayak kamu itu merasa kurang, bukan kurang, lebih ke kayak apa yang kamu ekspektasikan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu jalankan saat ini. Apakah kamu merasa seperti itu? Yang sebelumnya yang kakak katakan tadi itu sih sebenarnya benar sih kak, yang kakak sebutkan kayak ekspektasi saya berlebihan, saya juga merasa berkurang. Namanya juga manusia kan punya ekspektasinya sendiri-sendiri kan, punya porsi rezekinya sendiri-sendiri kan. Mungkin dari atas saya dikasih porsi rezekinya seperti ini, jalan saya seperti ini, takdir saya juga seperti ini. Jadi mau saya harus menerimanya dengan lapang dada, harus ikhlas, harus bersyukur. Tapi kan namanya juga manusia kan ada tempat hilafnya ya kan. Mungkin saya di titik itu saya kurang merasa bersyukur sih kak. Oke, baik, saya paham apa yang kamu rasakan dan mungkin itu juga wajar ya karena sebagai manusia nih hidup biasanya emang seperti itu, kadang masih merasa kurang aja gitu. Terus lalu apakah kamu nih dengan apa yang kamu jalankan saat ini kayak terkait pekerjaan, terus sempat terhentinya pendidikan kamu, terus apakah kamu merasa enjoy dan menikmati hidupmu? Dibilang enjoy, lebih nggak enjoy sih kak, kayak lebih ya udahlah, namanya juga hidup mengalir, kayak terpaksa juga nggak terpaksa, kayak ya udahlah jalanin aja dulu. Itu sih kak, kurang lebih seperti itu rasanya, kayak ya udahlah, namanya juga hidup mesti ada cobaannya. Mungkin aku dikasih cobaannya seperti ini, mungkin nih paling cobaanku nggak seberat orang lain nih, mungkin ada orang lain yang dikasih cobaannya lebih berat, mungkin aku masih ringan-ringan, mungkin cuma aku lebih banyak kayak mengeluh sih. Itu sih kak. Nah, sebenarnya apa yang kamu rasakan ini wajar sih kalau menurut saya, karena kan hidup manusia itu emang berputar kadang di bawah kadang dari atas ya. Jadi mungkin nih setelah kamu berbagi cerita dengan saya, terus kamu juga menurut saya nih kamu juga udah bagus, sudah bisa menemukan alternatif solusi, kayak misal tadi contohnya kayak lebih ikhlas lagi, lebih menerima lagi terkait apa yang sudah kamu jalani saat ini begitu. Mungkin dari kamu sendiri nih selain tadi ikhlas terus menerima apa yang sudah menjadi jalannya, apakah ada alternatif solusi lain lagi dari kamu? Untuk solusinya sih kedepannya saya kan namanya juga manusia kan punya planning sendiri nih, walaupun nanti yang realisasi kan yang Allah yang mengatur. Saya sih punya rencananya nih kak, walau sih semoga saya terkabulkan. uh, saya punya planning, saya kedepannya pengen lanjutkan pendidikan saya agar karir saya juga lebih bagus ibaratnya, agar masa depan saya juga lebih tidak cerah lah ibaratnya gitu kan kak. Sebelumnya sih saya ada niatan kuliah sambil bekerja sih kak, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan alternatif solusi yang telah kamu tadi beritahukan ke saya itu sudah baik dan sudah bagus. Jadi saya harap dengan solusi yang tadi kamu ceritakan ke saya itu bisa kamu terapkan dengan baik. Kan kamu sudah bisa nih, sudah tahu nih alternatif solusi apa yang akan kamu lakukan. Lalu bagaimana perasaanmu untuk saat ini terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan dari tadi?
untuk perasaannya sekarang sih jauh lebih baik sih Kak, lebih enak, lebih plong. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Rafa sudah bisa menyempatkan waktunya, sudah bisa membagi waktunya atau menyempatkan waktu untuk mendengarkan kisah saya. Walaupun kisah saya walaupun nggak sebanyak berat orang lain, tapi kan saya terima kasih banyak ke Kak Rafa sudah mau mendengarkan cerita saya. Seenggaknya sebagai tempat penampung cerita lah intinya untuk meluapkan emosi atau meluapkan energi negatif dari tubuh saya ke kakak. Itu sih Kak, terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak untuk Kak. Alhamdulillah saya senang juga mendengarnya karena kamu mungkin sekarang lebih lega ya. Mungkin sebelum kita akhiri atau kita selesaikan nih sesi kita pada kali ini, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Sejauh ini sih belum ada Kak, mungkin next time ya Kak, yang kali kesempatan waktu mungkin ada diberi kesempatan lagi untuk bisa bertemu, mungkin ada cerita yang baru atau kisah yang baru untuk Kak Rafa. Untuk saat ini sih udah cukup sih Kak. Baik, mungkin sesi kita pada kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau ada apa-apa yang mengganjal lagi nih di hati kamu, nanti kita bisa atur jadwal kita lagi untuk bisa mendiskusikan nih lebih jauh tentang apa yang ingin kamu ceritakan lagi. Mungkin seperti itu. Oke Kak, baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ke kamu karena sudah berani dan sudah mengizinkan saya untuk mendengarkan apa yang ingin kamu ceritakan. Mungkin saya akan menyampaikan nih sedikit pesan untuk kamu untuk tetap semangat. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri terkait dengan apa-apa yang sudah kamu usahakan untuk apa yang ingin kamu capai. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk terkait apa yang sudah kamu ceritakan tadi. Saya bisa menjamin kerahasiaannya. Saya sekali lagi berterima kasih. Oke Kak, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya, sudah mau mendengarkan kisah saya. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk Kak Rafa. Kak Rafa terima kasih sebelumnya. Baik Kak Mai.